Yang pertama, khusyuk dalam hati. Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Karena urusan khusyuk ini memang lebih banyak urusan hati. Mungkin kalau kita rinci dulu, hudurul qalb gitu, kehadiran hati itu menyangkut yang pertama ikhlasun niyah, niat yang ikhlas ya, niat yang ikhlas. Yang kedua at-ta'zim, ta'zim, nanti saya terangkan itu. Yang ketiga al-ihsan ya, al-ihsan. Yang keempat al-haya, al-haya. Yang kelima al-khauf, khauf ya. Dan yang keenam ar-roja. Ini pekerjaan hati ya. Ada 6 hal ini, perhatikan. Yang pertama tadi ikhlasun niat. Niat itu harus ikhlas. Orang yang beriman, orang Islam itu kan ada 3 golongan ya. Ada 3 golongan. Ada golongan sholat, ada golongan kadang-kadang sholat, ada golongan gak pernah sholat. Betul? Kita mudah-mudahan ini termasuk yang golongan sholat ya. Yang kadang-kadang sholat itu kan kalau biasanya sholatnya ya nepas bareng karo wong akeh ya. Sholat Jumat ya, seminggu pisan ya. Kadang-kadang setahun ya ping pindho tok sholat riyo ya. Sholat riyo ya. Nah, sing babar blas ora sholat ya enak. Sing Islam apane? KTP-ne. Tapi KTP-ne juga sholat padha wae. Nah, orang sholat itu nawaitunya juga ternyata beda-beda. Yang benar harusnya as-sholatu itu apa? Lillah. Niatnya harus lillahi ta'ala, khusus hanya untuk Allah semata-mata. Tapi kenyataannya, prakteknya banyak niat yang kurang ikhlas itu ya. Ada yang niatnya sholat itu cuma sekedar menjalankan pekerjaan rutin aja, rutinitas ya, bedinane ya ngene iki gitu ya. Wis biasa bedino ya sholat ya ngene iki gitu ya. Dianggap pekerjaan apa? Rutin aja. Kadang dianggap selingan penggawean ya. Sedang bekerja gitu, kesel, tak istirahat sholat sesah gitu. Sholat itu dianggap selingan, kono bar sholat balik bekerja lagi gitu kan. Selingan, rutinitas, tradisi. Sholat itu dianggap tradisi gitu. Nah, ada yang nawaitunya lebih parah lagi, itu riya. Apa riya? Pamer. Di sholat ini niatnya kanggo pamer. Jadi seneng sholat nih akeh sing ndelok, akeh sing masih. Ada tujuan-tujuan min dunillah selain Allah gitu. Seperti itu nawaitu yang tidak ikhlas. Maka kalau kita ingin membangun sholat kita khusyuk, ini harus niatnya harus diluruskan, bahwa niatnya harus ikhlas semata-mata hanya untuk Allah, hanya karena Allah saja. Itu namanya ikhlasun niat. Yang pertama. Yang kedua at-ta'zim. Apa itu at-ta'zim? At-ta'zim itu adalah kesadaran akan keagungan, akan kebesaran Allah. Ketika kita memulai sholat, setelah niat ya, setelah niat itu apa? Saya dulu waktu kecil itu sering puji-pujian gitu ya, kalau habis adzan kemudian menunggu imam memulai sholat itu jamaah, itu kan kita puji-pujian misalnya, itu membaca ini rukunnya sholat itu apa? Niat sholat, ngadeg, takbir, kayak gitu kan? Maca sholawat, maca fatihah, ruku, tumakninah, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi niat takbir atau takbir niat, di sini niat kalau takbir. Ya tergantung ya toh. Kalau niatnya dalam hati
itu sebelum berdiri itu sudah bisa niat, sebelum takbir bisa niat. Tapi kalau niatnya dilafatkan itu biasanya berdiri dulu baru usolli kan gitu kan, kemudian baru takbir. Itu urut-urutannya kan begitu. Takbir itu apa? Takbir itu membesarkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita merasa diri kita kecil, hanya Allah yang maha besar. Ya, kita mengagumi ini kebesaran Allah itu. Kalau kita tanamkan ketika kita memulai sholat untuk membangun kekhusyuan kita, ya kita harus merendahkan diri. Kita harus mengakui bahwa Allah lah, hanya Allah lah yang maha agung itu. Hanya milik Allah kebesaran dan keagungan. Dialah pencipta alam semesta. Ini tanamkan dalam hati. At-ta'zim kita kepada Allah, adab kita menghadap kepada Allah. Menghadap pada Pak Guru, pada kepala madrasah saja kita sudah ada adabnya yang harus kita ikuti. Apalagi kita sedang menghadap Gusti Allah gitu, pencipta kita. Ta'zim itu penting. Kemudian yang ketiga apa? Al-ihsan. Ihsan itu apa? Anta ubudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita nggak melihat Allah, ya kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Jadi kita ini sedang diawasi oleh Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang diawasi oleh Allah. Kalau kita paham itu dan kita tanamkan dalam hati kita, maka kita tidak akan sembarangan ketika sholat. Kita selalu sadar itu, ya, bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Allah mengetahui segala seluk-beluk kita. Yang kita kerjakan apapun, gerak perbuatan maupun gerak hati kita, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Itu harus kita tanamkan. Itu namanya al-ihsan. Kemudian apa? Al-khaya. Apa al-khaya? Al-khaya'u minal iman. Apa al-khaya? Malu, rasa malu. Ketika kita menghadap Allah itu coba tumbuhkan rasa malu. Kita sedang berhadapan dengan Allah, malu kita. Karena kita selama ini mungkin sudah banyak menerima nikmat dari Allah yang tidak terhitung jumlahnya, tapi kita sangat kurang di dalam bersyukur. Malu kita berhadapan dengan Allah itu. Kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Mungkin kurang istighfar kita, kurang taubat kita, malu kita. Kita sedang berhadapan dengan Zat yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa. Perasaan malu ini perlu ditanamkan dalam hati. Lebih dari itu ada al-khauf. Apa al-khauf? Takut, rasa takut. Bukan takut karena kekejaman, bukan. Bukan takut karena bahaya yang ditimbulkan, bukan. Tapi kita takut karena sedang berhadapan dengan Zat yang maha besar tadi itu, yang maha dalam segala galanya, yang menciptakan kita, yang nyawa kita ada dalam genggamannya. Kita takut. Allah memberikan hidayah sesuai dengan yang dikehendaki. Allah juga memberikan azab, siksaan bagi yang dikehendaki. Jika Allah berkehendak kun fayakun, bagaimana kita tidak takut? Maka tumbuhkan itu rasa takut. Maka kita akan sholat dengan sungguh-sungguh ketika ada rasa takut itu tertanam dalam hati kita. Takut kalau kita berbuat salah, maka salatnya tidak semaunya. Dan kemudian yang terakhir apa? Ar-roja itu apa? Ya, kita punya harapan. Ketika sholat itu kita punya harapan karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha dalam segala-galanya. Maka kita punya harapan mudah-mudahan apa? Sholat kita diterima, ibadah kita diterima. Kita harus punya harapan itu.
Yang kedua, ini agak cepat ya, karena sudah ada peringatan ya, waktunya hampir habis ya. Yang kedua apa? Khusyuk dalam pikiran. Khusyuk dalam pikiran itu artinya kita harus bisa konsentrasi pikiran kita waktu sholat. Konsentrasi waktu sholat itu. Hilangkan apa pikiran-pikiran yang lain, untuk sementara kita hilangkan dulu, terutama yang menyangkut masalah duniawi ya. Coba kita tinggalkan sebentar, kita fokuskan hanya untuk Allah saja. Kemudian tafahum. Apa tafahum? Tafahum itu kita berusaha untuk memahami makna setiap ucapan dan gerakan dalam sholat kita. Pikiran kita harus berusaha untuk memahami apa arti, makna, maksud dari setiap ucapan dan gerakan sholat kita. Kalau kita ingin khusyuk, maka sebaiknya kita paham. Kalau kita baca doa dalam sholat itu, kamsute ki opo, artinya ki opo ya, paling tidak tahu maksudnya apa yang kita baca itu. Ojo mbok diapalno tok, tapi ya dimengerti, dipahami apa artinya ya. Kalau paham artinya itu nanti kita sholat itu akan bisa lebih khusyuk.